Oke, seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Menteri, nggak cuma aftur, banyak komponen-komponen termasuk kebijakan pemerintah itu sendiri yang membentuk formulasi harga tiket, begitu. Nah, dari hitung-hitungan regulator mungkin bisa di-spill, apakah berapa persen kira-kira harga tiket bisa turun dari hitung-hitungan Satgas? Pada saat rakor yang dipimpin Pak Menko Marves dengan perwakilan kementerian lembaga lainnya, kita mengevaluasi mulai dari biaya operasional pesawat, konektivitas, sampai juga penyesuaian kebijakan. Dari Kementerian Perhubungan juga memberikan masukan bagaimana ada suatu kebijakan insentif, aftur juga sampai kepada kebijakan mengenai PPN dan tarif tiket pesawat. Nah, setelah kita formulasikan, maka hitungan awal bahwa ada peluang untuk kita menurunkan harga tiket pesawat sebesar sekitar 10%. Nah, ini yang tentunya perlu kita akselerasi dengan quick wins ya, yaitu apa yang bisa kita lakukan dengan cepat karena masyarakat ini sudah sangat memberikan satu catatan yang ingin segera diselesaikan bahwa harus ada percepatan dari segi penurunan harga tiket pesawat ini. Jadi ini juga nanti harus ada kolaborasi bukan hanya oleh pemerintah, stakeholders lainnya juga ada pemerintah daerah dan semua pihak untuk ikut sama-sama. 10% ini merupakan awal, tapi kalau kita nanti bisa terus meningkatkan efisiensi kita sehingga bisa mengurangi beban harga tiket ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa kita capai dalam waktu singkat. Oke, baik kalau gitu. Apakah memang sudah ada pembicaraan bakalan ada insentif atau mungkin beberapa biaya operasi yang menambah komponen yang harus dibayar maskapai akan dikurangi? Karena kan misalnya 2022 lalu kan ada insentif ya, kayak airport tax, kemudian tarif layanan jasa penumpang pesawat udara. Apakah itu sudah diomongin? Ya, pertama kita harus menyadari, karena ini saya backgroundnya juga dari dunia usaha ya, bahwa harga tiket itu kan terbentuk karena supply dan demand, dan ada permintaan, ada penawaran. Nah, kalau Pak Irfan sudah menyampaikan begitu banyak effort yang sudah ditampilkan dan juga ada beberapa strategi seperti promo dan lain sebagainya. Tapi sebagai customer kan netizen menyampaikan apa adanya. Nah, kalau kita berpikir husnuzon, ini berarti semua pihak mesti chip in nih. Jadi bukan hanya maskapainya, bukan hanya providernya, tapi juga pemerintah. Apa yang pemerintah bisa lakukan? Jadi kita harus buka semua opsi untuk meningkatkan daya saing, termasuk tadi yang Pak Dirut sampaikan untuk kemarin ada juga perwakilan, ada Bu Dirjen dari Kementerian Perhubungan, masukannya adalah TBA-nya mesti ditinjau ulang. Ada juga dari Kementerian Keuangan, dari Kemenko Perekonomian untuk dari beberapa jenis pajak maupun biaya yang dibebankan kepada industri penerbangan, juga mengenai aftur. Dan yang menarik sebetulnya ada satu relaksasi juga yang bisa kita lakukan, yaitu membuka segala hambatan investasi di sektor aviasi. Jadi spare parts-nya juga kita harus lihat bagaimana perizinan kepada maskapai baru yang memiliki kesiapan armada. Juga kita mengkaji potensi beberapa skema kontrak misalnya multi years dari penerbangan perintis, karena beberapa destinasi pariwisata tadi seperti Mbak Trinity bilang Raja Ampat itu ya harus ada insentifnya gitu, karena kalau tidak ya akan terkesan membebani. Jadi kita harus mulai berpikir out of the box, jadi jangan business as usual. Kita juga lihat bagaimana slot penerbangan, konsepnya ini agar slot penerbangan bisa lebih dibuka untuk peluang masuknya maskapai baru, karena yang perlu kita lakukan adalah membangun sebuah industri penerbangan yang berdaya saing, tentunya untuk kemajuan kita untuk mencapai target kita Indonesia Emas di 2045. Ada bocoran nggak Mas kira-kira yang bisa mengurangi beban dari maskapai, misalnya insentif apa gitu yang sudah diomongin rencananya?
yang banyak dibicarakan itu adalah mengenai insentif untuk biaya operasional yang tinggi, pajak dan biaya masuk atas suku cadang pesawat misalnya. Juga pajak dari segi aftur ataupun layanan lain di bandara. Nah, tapi kan kita mesti ngerti ini pemerintah kita juga sekarang ruang fiskalnya ini sangat terbatas. Ya. Nah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Mungkin insentifnya itulah insentif kemudahan perizinan atau insentif berkaitan dengan persaingan provider aftur yang bisa memberikan dampak harga aftur yang lebih kompetitif sehingga efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita semuanya berpikirnya positif, kita berhusnuzon bahwa semua pihak pasti memerlukan kerjasamanya. Ini tidak bisa hanya dibebani kepada satu pihak saja, tapi harus merupakan bagian daripada kolaborasi kolosal antar lembaga, kementerian maupun juga stakeholders lainnya. Oke, baik, Pak Irfan, sebenarnya selama ini rata-rata kenaikan tiket di Garuda berapa sih pasca pandemi? Karena TBA-nya nggak naik, gimana kita bisa naikin?